Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan berbagi hal yang penting ya, terutama bagi yang sudah mulai menggunakan media-media online, mulai belajar entry soal. Nah, sekarang yang mungkin masih ada kendala tentang bagaimana menginput atau entry soal yang berupa gambar ya. Nah, berupa gambar ini bisa rumus, bisa tabel dan seterusnya, karena di media-media online seperti Quipper maupun Quizizz ini untuk fasilitas memasukkan soal berupa tabel dan gambar itu tidak ada yang bisa langsung didesain di dalam aplikasi tersebut ya. Semuanya harus di atur sedemikian rupa. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menginput data berupa gambar, rumus-rumus atau tabel. Nah, belakangan ini sejumlah guru sudah melakukan pembelajaran online. Ada yang menggunakan WhatsApp seperti ini ya. Ini jadi anak-anak menggunakan WhatsApp menunjukkan hasilnya. Kemudian ini di sekolah ada kelompok ekonomi, geografi dan macam-macam ini. Apa saja dipakai ya WhatsApp dan seterusnya, bahkan Google Classroom ya. Google Classroom juga tidak kalah menarik dimanfaatkan juga. Ini saya sendiri juga memanfaatkan Google Classroom untuk kegiatan di pembelajaran secara online, memberikan tugas termasuk materi yang saya suruh belajar secara mandiri sudah saya taruh di kelompok-kelompok kelas yang sudah saya bentuk. Jadi di sini anak-anak saya suruh belajar secara mandiri dulu dengan materi yang sudah saya siapkan dalam bentuk video. Kemudian saya ajak diskusi juga. Semuanya bisa dimanfaatkan. Jadi sebenarnya media online itu banyak ya, terserah kita mau pakai yang mana, mau Facebook, mau Twitter dan seterusnya. Mana yang sesuai dan mana yang kita sudah terampil dan terbiasa menggunakannya. Nah, untuk dua media ini, Quizizz dan Quipper, kita enaknya kita nggak perlu server sendiri, sudah kita titip saja ya. Quipper ini kan buatan anak-anak muda dari Jepang sana ya. Udah, kita nggak butuh server, tinggal desain soal. Demikian juga Quizizz ya. Di Quizizz ini sudah beberapa paket soal yang saya buat. Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memasukkan soal di media online berbasis Quipper maupun Quizizz ya. Saya mulai dari Quizizz dulu. Di Quizizz misalnya saya ingin memasukkan soal berupa tabel. Jadi ini soal saya edit ya. Saya akan tambahkan misalnya buat pertanyaan baru. Nah, di sini saya mau masukkan soal dalam bentuk tabel. Maka tabel itu saya akan bentuk dalam bentuk gambar atau picture. Baru bisa saya masukkan. Saya siapkan misalnya gambar itu sudah saya desain di sini dalam bentuk seperti ini. Ini ada sejumlah gambar ya, tabel dan macam-macam. Saya masukkan sini karena soal ini berupa tabel, tidak mungkin saya harus mengetik di dalamnya. Maka saya harus saya ambil contoh saja, tidak akan saya buat seperti soal sebenarnya. Saya hanya contohkan cara menginputkan tabel. Di Quizizz di sini ada gambar seperti ini, tambahkan gambar atau audio ya. Jadi kalau listening mungkin bisa dipakai di sini. Saya akan klik di sini, kemudian di sini kita disuruh drag dari file sana atau kita klik saja di sini, maka kita diarahkan untuk mengambil gambar tadi ya. Gambar tadi disimpan di mana? Misalnya saya ngambil gambar besar di sini, soal seperti ini 221 ini ya, atau mungkin ada ini 293 ya. Saya masukkan. Maka di sini akan ada proses upload ya, upload soal berupa gambar. Nah, akhirnya muncul di sini seperti ini. Kemudian nanti baru kita masukkan jawaban di sini. Jawabannya pun bisa berupa gambar. Jadi misalnya jawaban A ini akan saya masukkan gambar misalnya 4A gitu ya. Ini 4A itu saya kode A itu artinya jawaban A. Jadi di sini akan muncul. Kemudian yang B
saya akan beri gambar sini 4B ya, kemudian seterusnya ya, ini C, saya masukkan 4C, ini muncul kan, ini semuanya gambar sebenarnya, karena kalau ngetik kita buat agak masuk ke dalam seperti ini akuntansi agak susah, jadi saya harus membentuknya dalam format gambar ya, saya bentuk dalam format gambar, misalnya seperti ini, baru kemudian kita kunci, maka kita simpan. Selesai, kita udah dapat satu soal. Ini di Quizzes. Bagaimana dengan di Kuiper? Di Kuiper sebenarnya nggak ada beda ya. Kita masuk ke desain soal yang Kuiper itu ada di Create. Cuma tampilannya untuk soal antara Quizzes dengan Kuiper, menurut saya lebih rapi yang di Kuiper ya. Di Quizzes itu karena menyesuaikan dengan layar handphone, jadi bentuknya jadi seperti rata tengah gitu ya. Kalau di Kuiper enggak, jadi kita seperti di laptop. Saya akan coba di sini ada salah satu contoh soal seperti ini. Jadi cara masukkannya enggak jauh beda dengan tadi. Ini saya ambil yang soalnya masih sedikit ini. Ini ada soal tentang kertas kerja kan. Ini misalnya saya akan edit soal di sini. Ini saya tambah soal. Nah, ini tempat masuk soal, di sini tayangannya akan nampak. Jadi kalau saya mau masukkan soal di sini dalam bentuk gambar, tabel, saya akan masuk di sini, kemudian saya akan cari soal. Misalnya ini soalnya 9.1. Saya masukkan di sini tidak tampak gambar, tapi di sini adalah bahasa kayak coding. Namun di sisi kanan akan tampil gambarnya seperti ini. Baru kemudian kita pilih jawaban di sini. Jawaban tunggal itu artinya jawabannya cuma satu. Kalau misalnya jawabannya 134, 234 dan seterusnya, kita setting aja di sini pilihan ganda. Kalau pilihannya ganda nanti kuncinya bisa seperti ini. Nah, seperti ini ya. Toh nanti juga bisa diacak. Nah, kita sering salah sebut ya. Namanya pilihan ganda itu artinya lebih dari satu, tapi di dunia kita menyebut pilihan ganda itu pilihannya cuma satu. Kalau satu harusnya pilihan tunggal. Nah, Kuiper desain soalnya banyak ya, ada pilihan tunggal, pilihan ganda, dan macam-macam ini. Tapi kalau di Quizzes hanya dua, pilihan tunggal dan pilihan ganda. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya nambah pertanyaan tadi ya, desain jawaban ABCDE ini pilihannya di sini kan ada cuman dua model ya, pilihan ganda atau pilihan tunggal, itu desainnya. Ini soal jawaban dan seterusnya. Baik, sekarang saya akan balik ke Kuiper untuk entry jawaban. Jadi tekniknya sama ya. Jawaban di sini kalau berupa gambar, maka kita tinggal pilih gambar itu. Jadi saya masukkan ini kan 41, misalnya saya cari jawaban gambar itu ini misalnya ya, ini A. Tinggal masukkan gini. Kemudian B. Misalnya ini saya masukkan B. Kecepatan baca untuk masuk ke aplikasi saya rasa hampir sama ya, tergantung internet. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Ini ABCDE-nya. Begitu udah selesai, dan kita kunci jawabannya yang mana, baru kita tinggal. Nah, kalau di Kuiper ini begitu kita selesai ngetik, berhenti beberapa detik gitu, secara otomatis dia langsung nge-save. Beda dengan di sini. Kalau di sini selesai kita harus save dulu, harus simpan dulu. Tapi di Kuiper tidak. Kuiper otomatis nge-save. Terus satu lagi kelebihan di Kuiper, setiap soal yang kita buat, kita bisa menambahkan di sini pembahasan. Ya. Kita juga bisa memberi petunjuk bagaimana cara menjawab soal tersebut. Ini di Kuiper. Sehingga ketika anak-anak belajar, kita bisa setting, anak-anak itu bisa lihat pembahasan, bisa lihat petunjuk dan seterusnya. Ya, ini bedanya Kuiper dengan Quizzes. Jadi Quizzes ini lebih cocoknya adalah untuk evaluasi yang cepat, ya, tidak perlu pembahasan dan sebagainya. Sedangkan Kuiper ini lebih pada pendalaman. Jadi teman-teman silahkan mau pilih yang mana ya, yang lebih enak untuk dipakai. Dan yang terakhir, saya mau berbagi pengalaman
bagaimana cara menyiapkan gambar-gambar semacam ini. Gambar-gambar semacam ini harus disiapkan seperti apa supaya kita bisa memasukkan ke Quizzes maupun Kuiper. Caranya cukup simple ya. Jadi misalnya kita punya soal ya, misalnya saya akan buka soal yang ada rumusnya atau apa ya. Katakan ini tabel ya. Tabel ini mau saya masukkan di Kuiper. Kalau langsung di copy paste nggak bisa, copy paste nggak bisa. Maka saya harus mengubah dia menjadi gambar. Caranya begini. Dari Word atau PDF ya, kita buka halaman Word yang kosong, new ya, new seperti ini, yang kosongan seperti ini. Jadi saya ulangi, buka dulu objek yang akan di copy, kemudian kita siapkan halaman kosong di yang lain ya, di lain tempat. Jadi buka Word baru. Kemudian masuk ke insert, screenshot, ambil yang screen clipping supaya tidak ke copy seluruhnya, seluruh layar. Ambil yang screen clipping. Tunggulah sampai pudar. Sampai gambarnya ini pudar. Nah, setelah pudar, kita cari objek mana yang akan di copy. Akan jadikan picture. Saya milih ini. Ini saya jadikan picture, saya blok sampai sini, kemudian saya lepas. Pindah ke halaman lain. Nah, ini baru saya klik kanan save picture, taruh di mana? Tadi saya nyimpen di sini kan. Taruh di folder itu, kasih nama. Nah, caranya begitu. Jadi tidak usah pakai aplikasi sniping tool dan print screen ya. Kalau pakai sniping tool dan print screen itu kelemahannya yang screenshot satu layar. Akhirnya kita harus motong-motong kembali ya, susah kan? Sama dengan ketika kita mau nyari objek gambar, misalnya saya cari gambar jantung misalnya ya. Di sini ada banyak sekali gambar jantung. Nggak usah di-download ya, nanti membuat hard disk di laptop penuh ya. Ambil aja mana yang mau diambil, kita masuk ke halaman Word yang kosongan tadi. Kemudian andai saja kita sedang desain di halaman ini untuk soal, ya sudah langsung aja insert screen clipping ya. Tapi di sini ini berarti salah, kita buka objek. Objeknya disiapkan dulu. Kemudian kita masuk ke halaman kosong, screenshot. Nah, tunggu sampai pudar, milih mana yang mau diambil. Saya mengambil ini, di blok, lepas di sini. Sudah, ini sudah jadi objek gambar. Misalnya mau bikin soal di Word seperti ini atau di PowerPoint, sama saja. Jadi tekniknya adalah gunakan insert screenshot. Ini udah bisa di drag, dibesarkan, dikecilin dan seterusnya. Sangat mudah. Jadi sekali lagi, gunakan Kuiper atau Quizzes sesuai kebutuhan. Kapan kita harus menggunakan? Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian untuk teman-teman matematika, fisika, kimia yang banyak menggunakan rumus, maka rumus-rumus itu sebaiknya diubah saja menjadi picture supaya bisa masuk ke dalam aplikasi Quizzes maupun Kuiper. Saya rasa itu dulu ya tutorial sederhana tentang bagaimana entry soal berupa gambar, rumus ke dalam aplikasi Kuiper dan Quizzes. Sampai ketemu di tutorial-tutorial yang lain. Terima kasih sudah melihat video pendek ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus channel Guswin agar terus bisa berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.